Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, silakan duduk. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Alamat di atas meja, mulai baca doa. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Ibu absen dari Awan Saputra. Hadir, Bu. Resti Alendra. Hadir, Bu. Nazura Sipasabila. Hadir, Bu. Mela Anggraini. Hadir, Bu. Zea Amanda. Hadir, Bu. Elips Firnanda. Hadir, Bu. Arga. Saya hadir, Bu. Zulpan Pradika. Hadir, Bu. Zulpan Muhammad Dapi. Hadir, Bu. Debbie Romeo. Hadir, Bu. Epita Sari. Sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum memulai pelajaran. Dipimpin oleh Ibu Zahra. Ibu Zahra boleh? Ibu Zahra maju? Bisa jadi dirijen? Nah, hiduplah Indonesia Raya. Nah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk, silakan. Sebagai penyemangat pagi sebelum memulai pelajaran, kita tes konsentrasi. Kiri. Lompat. Kiri. Kiri. Kanan. Maju. Duduk. Berdiri. Duduk. Sebelumnya kita pernah belajar tentang biotik dan abiotik. Nah, dari pelajaran kemarin kita lanjutkan ke bahasan untuk hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita ada banyak? Makhluk hidup seperti hewan, anak-anak bisa tahu? Bisa menyebutkan? Yang di sekitar rumah. Misalnya hewan liar atau hewan yang tidak terawat atau hewan yang dipelihara di rumah. Anak-anak bisa membedakan? Nah, contoh misalnya hewan yang terawat di rumah. Sebutkan contohnya. Hah? Kucing, ayam, kambing, banyak. Kalau yang tidak terawat? Monyet betul tidak terawat? Hewan yang terawat bisa disebutkan oleh Elif? Kucing. Zara? Ada yang pelihara anjing? Bisa jadi anjing. Terus? Ayam, sapi, kambing. Nah, itu yang terawat. Tapi tidak semua merawat kambing, anjing ya. Selain hewan, di sekitar lingkungan kita ada banyak tumbuhan. Misalnya kalau tumbuhan yang terawat, kalau zaman-zaman sekarang ibu-ibu suka merawat dan menanam bunga. Sayuran, kalau rumahnya luas, di sekitar rumah bisa ditanami sayuran. Nah, boleh buah sawit. Buah sawit kan untuk desa kita sekarang rata-rata sudah ada kebun sawit. Nah, Ibu guru mau tanya lagi. Sekarang bagaimana cara merawat buah di kebun sawit? Dipupuk. Terus sawit disiram? Disemprot. Semprot maksudnya? Semprot hama boleh, atau semprot rumput ya. Kalau buahnya disemprot atau tidak? Kalau disemprot dengan air boleh, tapi kalau disemprot dengan racun tanaman boleh tidak? Nah, kalau buah sawit disemprot dengan racun tanaman, apakah yang akan terjadi? Mati? Habis. Habis. Semua tanaman akan habis ke hewan yang ada di rumah yang terawat. Contohnya kucing. Ayam. Kita ambil dua contoh dulu ya, kucing dan ayam. Misalnya kucing. Bagaimana cara merawat kucing?
Dikasih makan. Makan, mandi, Dimandikan. Di disisir, jaga, dijaga, disayang, supaya sang kucing betah kepada tuannya. Kalau ayam, bagaimana cara merawatnya? Tetap dikasih makan supaya tetap hidup. Jangankan hewan, sedangkan manusia masih butuh dengan makan. Berarti untuk merawat hewan itu yang paling utama adalah memberi makan. Kalau untuk hewan seperti kucing harus dimandikan, disayang, dikasih vitamin. Kalau ayam juga bisa dikasih vitamin, tapi yang paling penting itu harus dikasih Nah, kalau untuk tanaman tadi, untuk tanaman supaya tetap hidup dan terawat tadi harus dikasih disiram, dipupuk, dirawat, dijaga dari maling. Dari maling. Mengingat apa yang sudah Ibu Guru jelaskan, Ibu Guru mau memberikan pertanyaan ke anak-anak tentang tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Misalnya, Ibu Guru kasih soal, sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Anak-anak bisa menuliskan? Bisa. Satu lagi, sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Bisa? Bisa kita mulai? Yang pertama dulu. Sebutkan, silakan tulis di kertas lembar atau di buku juga boleh. Tulis. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Boleh 2, 3, 4, sebanyak-banyaknya. Langsung diisi di bawah. Sebutkan, misalnya tumbuhan yang terawat tadi, ini. Nah, di bawah lagi ini. 1, 2, 3 boleh. Nah, silakan. Tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan tentang tumbuhan yang terawat. Sudah Ibu contohkan. Selesai ya? Selesai. Nah, Ibu Guru pengen satu di antara kalian maju ke depan. Sebutkan ciri-ciri dari yang Ibu pertanyakan tadi. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ayo. Silakan, Zahra. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Sebutkan. subur, berbunga, berbuah, berdaun hijau. Oke, terima kasih Zahra. Ada yang lain bisa menambahkan? Yang Zahra bilang subur, berbuah, berbunga, berdaun hijau. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Tepuk tangan untuk Zahra. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Tidak usah ditulis, silakan jawab saya, Bu. Yang tidak terawat.
Batangnya layu, bagus. Terus ada lagi? Daunnya kering. Daunnya kering. Baru 2. Ada lagi? Mati. Mati lah jelas. Lah jelas mati. Sebelum mati? Layu, tidak berbuah, kering. Buah. Terus? Daun berlubang. Banyak sebenarnya ciri-cirinya ya. Tapi di antara ciri-ciri yang lain itu yang paling kelihatan oleh kita, daunnya akan kering. Terus akar-akarnya pun sudah tidak meresap di tanah lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi anak-anak sudah ngerti ya, sudah bisa membedakan antara tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi tentang hewan. Hewan yang terawat dan tidak terawat. Hampir sama dengan tumbuhan. Sebutkan ciri-ciri hewan yang terawat. Tuliskan. Oke, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri hewan yang terawat? Nasipa, boleh silakan. Sebutkan ciri-ciri hewan yang terawat. Sehat, dia nyaman, makan lahap, tumbuh, berkembang biak, lincah, dan aktif. Nah, tepuk tangan untuk Sipa. Nah, silakan duduk. Sehat, kata Sipa. Makan banyak. Kalau makan banyak pasti gemuk. Tidak sakit. Kalau kucing, warna bulunya atau bulunya lebat, ya kan? Terus yang paling penting dia akan berkembang biak. Itu ciri-ciri hewan yang terawat. Kalau hewan yang tidak terawat, anak-anak bisa membedakan hewan yang tidak terawat? Yang tidak terawat berarti kebalikan dari yang terawat. Kalau yang terawat tadi gemuk, berarti yang tidak terawat kurus. Kalau yang terawat banyak makan, berarti yang tidak terawat dikit, tidak suka makan. Berarti kalau tidak suka makan sering sakitan. Terus kalau hewan yang terawat tadi aktif, lincah, sehat. Kalau yang tidak terawat berarti lesu, lemas, banyak tidur. Sama seperti manusia. Kalau perutnya lapar, maka manusia akan lesu. Dah, cukup untuk hari ini. Anak-anak sudah mengerti? Sudah bisa membedakan antara tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Bisa? Sudah bisa membedakan antara hewan yang terawat dan tidak terawat? Bisa? Untuk menambah semangat kita hari ini, ice breaking dulu sebelum pulang. Oke? Berdiri. Yang mau batik ya. Berhadap-hadapan. Situ Sipa. Sipa sini. Berelip tegalip. Kita mulai. Ice breakingnya botak, batik, batuk. Botak di mana? Pegang kepala temannya. Berarti botak. Kalau batik di baju. Kalau batuk di mulut. Oke, siap? Batuk.
Botak. Batik. Batik, batik. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Oke, tepuk tangan semua. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sekian dulu untuk pelajaran hari ini tentang makhluk hidup yang terawat dan tidak terawat, dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.